Allah telah mencanangkan suatu jalan yang lurus menuju kepadanya, namun hanya ada satu jalan. Siapa yang meniti sampai akhir, maka dia akan selamat dan mendapatkan kehidupan yang baik ketika di dunia, dan mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan abadi tiada tara di akhirat nanti. Tapi tadi telah dijelaskan terkait dengan Shiratul Mustaqim, ya. Kemudian untuk mengelabui manusia dan mengecohkan mereka agar tidak memilih Shiratul Mustaqim, setan pun membuat jalan-jalan lain di sekeliling Islam yang merupakan agama-agama dan manhaj sesat, baik klasik maupun kontemporer. Agama-agama, aliran-aliran dan manhaj sesat tersebut disediakan setan sebagai wadah spiritual dan sosial politik alternatif untuk menampung mereka yang tersesatkan dari Shiratul Mustaqim dan tidak memasukinya, atau untuk mereka yang belum mendapatkan dakwah Shiratul Mustaqim. Baik, jadi permusuhan antara iblis dan bala tentaranya dengan manusia tidak berhenti ketika Nabi Adam telah keluar dari jannah, ya, tapi terus ketika di dunia. Dan ini akan terus berjalan karena memang iblis itu telah meminta penangguhan kematian ila yaumi yub'atsun, sampai dengan hari kebangkitan, sehingga iblis tidak akan diwafatkan kecuali nanti di hari kiamat, ya, ketika di hari kiamat baru dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk atau sebagai ungkapan dari ancamannya kepada manusia, ya. Maka dalam sebuah hadis yang Nabi SAW bersabda, sungguhnya aku menciptakan hambaku dalam keadaan hanif, dalam keadaan lurus, fitrah, dalam keadaan Islam. Maka datanglah syaitan yang kemudian menggelincirkannya atau menyesatkannya, ya. Jadi manusia itu fitrahnya itu adalah lurus. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua manusia, semua anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah al-Islam, ya, karena yang hal ini memang sesuai dengan ketika dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di alam ruh. Ketika dikatakan alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Maka qalu bala syahidna. Mereka berkata bahwa ya Allah, ya Allah, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami. Maka hal itu terus terbawa sampai dia kemudian terlahir. Tapi ketika dia dilahirkan fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah ya ayyuhawidanihi, akan kemudian menjadikannya Yahudi, au yunassiranihi, atau kemudian menjadikannya Nasrani, au yumajjisani, atau kemudian menjadikannya seorang Majusi, ya. Jadi seperti itu. Setan itu tidak akan pernah berhenti untuk menggelincirkan kita, ya. Tidak akan pernah berhenti untuk menggelincirkan kita. Segala macam cara upaya dilakukan untuk mereka bagaimana kita tidak meniti Shiratul Mustaqim. Artinya kita berada di luar konteks Shiratul Mustaqim. Bukan jalan Shiratul Mustaqim, artinya bukan jalan Islam. Artinya ini adalah agama-agama yang lain, ya. Agama-agama yang lain. Hal ini yang kedua adalah dia mungkin di awal berada di atas Shiratul Mustaqim, berada di atas al-Islam, tapi kemudian dia tidak menjalankan syarat Islam secara baik dan utuh, baik dari segi tauhidnya, baik dari segi pengikutan kepada Nabi SAW, sehingga dia tergelincir ke kanan dan ke kiri. Inilah yang kemudian yang dimaksud dengan ayat ini, surah Al-An'am ayat 153. Bagaimana Rasul Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW membuat sebuah garis, khatta lana Rasulullah SAW khattan. Rasulullah membuat satu garis, tsumma khatta khututan an yamini wa an shimali, kemudian membuat garis di kanan dan kirinya, garis-garis pendek, ya. Jadi gambarannya itu adalah ketika ini dikatakan Shiratul Mustaqim, maka garis kanan dan kiri inilah yang kemudian dibuat. Atau kalau gambaran kita adalah seperti tulang ikan, ya. Seperti itu, ya.
Maka Rasulullah mengatakan yang lurus itu hadza sabilullah. Ini adalah jalan Allah. Wa hadhihi subul. Sementara jalan yang ada di kanan dan kiri itu adalah subul, yaitu jalan-jalan. Ya tadi fatafarraqa bikum an sabili, yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun dia casingnya adalah Islam, tapi akan kemudian berujung kepada neraka. Karena hakikatnya jalan yang lurus itu ujungnya ini apa ini? Ujungnya jannah, surga. Sementara jalan-jalan yang putus ini ujungnya adalah neraka. Maka seseorang tidak kemudian aman walaupun dia telah berislam, karena masih ada potensi dia tergelincir, jatuh dalam kesesatan, penyimpangan, ketergelinciran, sehingga bisa menyebabkannya masuk ke dalam neraka sesuai dengan kadar kesesatan, sesuai dengan kadar penyimpangannya. Seperti itu. Kalau kita katakan sekarang, kita buat satu garis, kita ilustrasikan satu garis, ya. Satu garis, misalnya satu garis seperti ini. Kemudian di sini kita lihat jarak antara ini sama ini pendek apa jauh? Misalnya ini nih, ini garis kan gitu. Ini sama ini ketika di awal ini jauh apa dekat? Dekat. Tapi di sini ketika sudah jauh. Begitulah kemudian penyimpangan seseorang dari agama ini. Dan kadar jauhnya dia, kadar lamanya dia di neraka adalah seberapa jauhnya dia menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun selama tidak berbuat syirik, itu adalah hak Allah, kemudian akan mengampuninya atau mengazab. Tapi ancaman dari Allah sangat jelas ketika dia menyimpang dari Shirathul Mustaqim, maka ancamannya adalah neraka. Fatafarraqa bikum an sabili. Ya. Darikum wafakum bihi la'allakum. Demikian itu adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu seperti itu kondisinya. Baik. Ya, maka orang yang kemudian kita lihat penyimpangannya adalah seperti tadi, bentuk penyimpangan daripada Shirathul Mustaqim, bentuk penyelisihan daripada Shirathul Mustaqim. Yang pertama, orang yang tidak masuk sama kali Shirathul Mustaqim. Ini adalah orang kafir di luar daripada Islam. Sementara ada mereka yang tergelincir, menyimpang, tersesat. Inilah yang kemudian mereka melakukan kebid'ahan. Ya, yang tentunya semuanya ada kadar dan ukurannya. Tidak lantas kemudian ketika kita katakan bahwa penyimpangan kesesatan itu hanyalah bersifat ikhtilaf furu'iyah, perbedaan sifatnya furu', perbedaan sifatnya cabang. Perbedaan sifatnya cabang silakan. Masalah kunut enggak kunut fadhol. Khilaf bainal ulama. Ya, talafuzun niyah khilaf bainal ulama. Ya. Ini yang kemudian harus kita punya sikap yang dewasa. Tapi ketika ada penyimpangan, pengakuan bahwasanya ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW, maka jelas kesesatannya. Ya. Jadi di sini ya, kita harus bisa membedakan kondisi tersebut. Jalan itu adalah produk bersama antara hawa nafsu manusia dan kejahilannya. Hawa nafsu manusia. Ya. Setiap kesesatan dalam agama maka sumbernya dua, hawa nafsu dan kejahilan. Bagaimana bisa hawa nafsu? Contohnya gini. Ada orang ketika di pagi hari adalah waktu paling bagus buat berolah. Dia pengen menjalankan sholat subuh. Bagaimana supaya sholat subuhnya bisa berjalan sinergi dengan olahraganya? Maka dia menambah rakaat sholat subuh menjadi 4 atau 6 atau bahkan 8 rakaat sekalian olahraga. Sekalian olahraga, hawa nafsu, ya kan, mengikuti hawa yang ada di dalam dirinya. Tuh. Atau kejahilan yang
kemudian dia lakukan. Ya, yang pertama tadi dorongan hawa nafsu, atau seseorang yang pengen baik, ya, pengen baik, tapi tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Maka inilah yang kemudian menyebabkan banyaknya penyimpangan. Ketika mereka tidak lagi bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ingat ya, frame Islam itu ada frame, ada batasan-batasan. Ya, maka kita lihat di